Ketika pintu kuno misterius terbuka, para pengikut berbagai sekte segera menyerbu masuk, terbang ke pulau itu. Namun, ada juga sekelompok besar orang yang tetap tenang. Pertemuan yang tidak disengaja di medan perang iblis jahat ini sangat hebat, tetapi mereka tidak perlu terlalu cemas. Paman bela diri, ayo kita pergi. Ling Yu, yang berada di samping, sangat ingin pergi. Dia tampak sangat bersemangat. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dia memiliki harapan yang tinggi untuk medan perang iblis jahat. Xiao Chen mengangguk, dan mereka berdua mengikuti arus, melewati pintu-pintu misterius itu. Wosh! Saat Xiao Chen melangkah melewati ambang pintu, dia merasakan kekuatan yang kuat dan agung di mana-mana. Tingkat ruang di sini jelas lebih tinggi daripada di tanah yang diberkati. Beberapa teriakan kesakitan terdengar. Ternyata ketika banyak pengikut sekte masuk dan terbang ke udara, tekanan besar dari dunia di sini mengejutkan mereka. Orang-orang ini langsung jatuh ke tanah, dan tulang-tulang mereka hampir hancur, membuat mereka sangat kesakitan hingga mereka berharap mati sambil mengerang di sana. Ungkapan, memulai dengan langkah yang salah, berlaku di sini. Dengan pelajaran ini, mereka yang datang kemudian duduk di tempat untuk berusaha menyesuaikan diri dengan tekanan tempat ini terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Sekarang kita berada di medan perang iblis jahat, Junior, pergilah dan cari sendiri pertemuan kebetulan kalian. Aku hanya punya satu aturan, sekte api ungu kita tidak pernah suka pertikaian internal. Jika kalian ketahuan melakukannya, aku akan secara pribadi menghukum mereka yang bertanggung jawab. Hua Yunfeng mengumpulkan para pengikut sekte api ungu dan menatap tanpa ekspresi ke arah sesama pengikutnya. Beristirahatlah sekarang dan lanjutkan setelah kalian terbiasa dengan lingkungan di sini. Setelah Hua Yunfeng selesai memberikan instruksi, dia membawa para pewaris sejati pergi, menghilang dari tempat ini dalam beberapa lompatan. Fisik para pewaris sejati ini jauh lebih kuat daripada para pengikut inti dan elit sekte dalam. Hanya merasakannya sebentar saja sudah cukup bagi mereka untuk terbiasa dengan lingkungan baru. Mereka tidak perlu menghabiskan waktu untuk duduk dan menyesuaikan diri. Paman bela diri, dengan fisik kita, sepertinya kita tidak perlu membuang waktu di sini. Ling Yu memiliki garis keturunan Great Desolate Aeon dan juga telah memurnikan sumber jus kehidupan emas. Fisiknya tidak jauh lebih lemah dari pewaris sejati. Adapun Xiao Chen, itu tidak perlu dikatakan lagi. Kemana kamu pergi? Xiao Chen bertanya. Ling Yu tersenyum. Aku masih belum memikirkannya. Namun, tempat itu pasti paviliun 10.000 senjata, taman bunga 10.000, atau perpustakaan 10.000 buku. Aku menunggu paman bela diri untuk membuat keputusan. Ketiga tempat ini adalah yang paling populer, dan persaingan di sana adalah yang paling ketat. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir aku tidak bisa bepergian denganmu. Aku akan pergi ke panggung pencari Buddha. Xiao Chen mengolah teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Tentu saja, tujuan pertamanya adalah panggung pencari Buddha, tanah suci Buddha di medan perang iblis jahat, sehingga ia dapat meningkatkan teknik pedangnya lebih jauh. Selain itu, ia memiliki mutiara Arira Buddha untuk mendukungnya. Dibandingkan dengan orang biasa, peluangnya untuk bertemu secara kebetulan di panggung pencari Buddha akan lebih tinggi. Yang terpenting, tujuannya berbeda dari Ling Yu. Jika keduanya pergi ke paviliun 10.000 senjata, Ling Yu hanya perlu mendapatkan alat harta karun yang bagus, dan itu sudah cukup. Bagaimana mungkin perkakas harta karun menarik minat Xiao Chen? Xiao Chen menginginkan perkakas Dao, yang berarti harus berhadapan dengan pewaris sejati puncak. Sekarang bukan saatnya. Ling Yu merasa itu sangat disayangkan, penyesalannya tampak di wajahnya. Kalau begitu, aku akan pergi dengan junior lainnya. Paman bela diri, jaga diri. Kamu juga, medan perang iblis jahat itu berbahaya, penuh dengan iblis jahat. Setiap kali medan perang iblis jahat ditutup, kurang dari setengah murid kembali hidup-hidup. Bahaya yang terlibat terlihat jelas. Setelah bertukar pengingat untuk berhati-hati, Xiao Chen mengusir pihak lain dengan tatapannya. Sekarang, banyak murid tidak bisa lagi menunggu. Dengan keras kepala menahan tekanan, mereka meninggalkan zona aman, berniat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan saat mereka bepergian. Xiao Chen berdiri seolah-olah itu bukan apa-apa. Kemudian, dia pergi ke titik kumpul para murid sekte api ungu.
20 murid inti telah bersatu dan pergi dalam kelompok. Sekarang, hanya ada satu kelompok yang belum pergi. Namun, yang mengejutkan Xiao Chen, Yang Qing tidak bekerja sama dengan siapapun. Xiao Chen sampai pada kesimpulan ini karena seorang murid laki-laki Sekte Api Ungu menyarankan Yang Qing untuk bergabung dengan mereka. Adik perempuan Yang Qing, ikut saja dengan kami. Itu benar. Dengan satu orang tambahan yang menjagamu di medan perang iblis jahat ini, itu akan lebih aman. Yang Qing tersenyum tipis dan menolak, kakak senior Wu, terima kasih atas niat baikmu. Xiao Chen berjalan dengan berani dan berkata dengan senyum tipis, aku tidak tahu bahwa kamu agak populer. Murid laki-laki Sekte Api Ungu itu berbicara ketika kakak senior Wu berbalik dan menatap Xiao Chen. Merasa bingung, dia bertanya, siapa kamu? Dia adalah temanku. Sebelum kita memasuki sekte utama, kita sepakat untuk bekerja sama di medan perang iblis jahat, Yang Qing menjelaskan dengan lembut setelah berdiri dan berjalan ke arah Xiao Chen. Seorang kultivator inti primal setengah langkah. Begitu, tidak peduli siapa yang membuka pintu belakang untukmu, sebaiknya kau tetap di sini saja. Kau tidak punya hak bicara di medan perang iblis jahat. Kakak senior Wu itu menunjukkan ekspresi pencerahan. Dia hanya menganggap Xiao Chen sebagai kerabat dari tetua sekte dalam dan percaya bahwa Yang Qing tertarik untuk menjalin hubungan dengan orang ini. Dia mengulurkan tangannya, bersiap untuk membuat Xiao Chen pingsan di sini. Sekarang setelah mereka berada di medan perang iblis jahat, tidak banyak aturan yang harus diikuti. Bang, kedua telapak tangan bertemu, dan kakak senior Wu itu memucat saat dia terhuyung mundur 3 langkah sebelum seseorang di belakangnya mendukungnya. Xiao Chen tidak bergerak sama sekali. Ekspresinya tidak berubah selain dari senyum tipis. Karena berasal dari sekte yang sama, aku tidak akan bertengkar tentang serangan telapak tangan ini. Cepat enyahlah. Ayo pergi. Lengan kakak senior Wu itu sudah mati rasa sepenuhnya. Ketika dia melihat senyum Xiao Chen, dia merasa merinding, jadi dia dengan cepat membawa murid-murid sekte dalam lainnya pergi. Begitu murid-murid sekte api ungu itu berada jauh, bibir Xiao Chen melengkung saat dia berkata, kau benar-benar menarik banyak perhatian. Tanpa cukup mampu, aku mungkin telah jatuh lebih awal. Yang Qing tidak terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, aku hanya tahu bahwa penilaianku tidak akan salah. Kurasa kau punya alasan untuk menjadi pelayan pewaris sejati, kau hanya menyembunyikan kekuatanmu untuk saat ini. Xiao Chen tersipu malu di dalam hatinya. Pihak lain benar-benar terlalu memikirkan ini. Namun, itu bukan salahnya. Kabar tentang pertikaian Xiao Chen dengan Sang Guan Lei dan pertarungannya dengan pedang petir kecil hanya menyebar di antara para pewaris sejati dan sejumlah kecil murid inti. Murid-murid sekte dalam bahkan belum mengenal Xiao Chen. Kumpulan informasi Yang Qing sangat sedikit, yang membuatnya sulit untuk menghindari penilaian yang salah. Lupakan saja, aku akan kesampingkan dulu detail-detail kecil ini. Xiao Chen bertanya, apakah kau berencana agar kita berdua saja yang bekerja sama? Yang Qing mengangguk dan bertanya, ada apa? Apa kau takut? Sulit untuk menebak hati manusia. Meskipun orang-orang ini berasal dari sekte yang sama, banyak hal seringkali menjadi sulit diatur ketika ada terlalu banyak orang, sehingga menimbulkan berbagai macam masalah. Tidak perlu terlalu banyak teman baik. Satu saja sudah cukup. 2 adalah anugerah. Keterkejutan melintas di wajah Xiao Chen. Cara berpikir pihak lain itu unik. Namun, itu agak cocok dengan pikirannya sendiri. Jika bukan karena telah menyetujui pihak lain sebelum memasuki sekte, dia pasti akan memilih untuk bergerak sendiri di medan perang iblis jahat ini. Aku tidak takut, jangan khawatir. Kemana kau ingin pergi? Yang Qing mengangguk dan menjawab, ayo pergi ke platform pencari Buddha. Kita tidak bisa pergi ke tempat-tempat yang dimulai dengan kata 10.000 untuk saat ini. Mereka ramai, bahkan jika kita mendapatkan pertemuan yang kebetulan, akan sulit untuk keluar. Di sisi lain, tempat seperti ini yang biasanya diabaikan orang akan lebih aman. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, platform pencari Buddha masih memiliki sisa-sisa kekuatan Buddha, yang merupakan ancaman bagi binatang buas dan iblis jahat di sana. Keduanya berbagi tujuan yang sama, ini benar-benar kebetulan dan akan menghemat beberapa jalan memutar. Kau ingin pergi ke platform pencari Buddha juga? Yang Qing bertanya, kagum pada ekspresi Xiao Chen.
Xiao Chen mengangguk dan melambaikan mutiara Arira Buddha di pergelangan tangannya. Aku punya ketertarikan dengan agama Buddha. Ayo pergi. Medan perang iblis jahat terdengar seperti medan perang tanpa batas yang dipenuhi iblis jahat. Kenyataannya, itu adalah dunia yang independen. Medan perang iblis jahat berisi segala macam medan yang rumit. Tentu saja, sebagian besar tempat itu kuno, tetapi itu nyata. Iblis jahat yang muncul di mana-mana juga nyata. Medan perang iblis jahat berisi pertemuan kebetulan, harta karun, dan warisan. Pasti akan ada banyak bahaya. Wosh, wosh. Xiao Chen dan Yang Qing berjalan berdampingan. Saat mereka melompat-lompat, mereka bergerak cepat dan sangat jauh. Yang Qing ini menyembunyikan banyak kekuatannya. Setelah melihat Yang Qing berhasil mengimbangi, Xiao Chen berpikir keras. Sejak pertama kali melihatnya, dia merasa bahwa Yang Qing tidak sesederhana yang terlihat. Kemajuan mereka sekarang membenarkan dugaan Xiao Chen. Tiba-tiba, Xiao Chen punya pikiran aneh. Bagaimana jika saat Xiao Chen menyembunyikan kekuatannya di depan Yang Qing, dia juga menyembunyikan kekuatannya di depannya? Mungkinkah dia punya pikiran yang sama seperti yang dipikirkannya? Tidak perlu terlalu peduli untuk saat ini. Yang Qing merasa penilaiannya benar, aku juga percaya bahwa penilaianku terhadap orang lain tidak salah. Menyadari bahwa Xiao Chen menyembunyikan begitu banyak kekuatannya, Yang Qing juga mendesah dalam hatinya. Di luar zona aman di sekitar pintu misterius, lingkungan segera berubah drastis. Aura pekat dari zaman kuno yang sunyi, serta jejak aura jahat yang lemah namun selalu ada, memenuhi tempat itu. Aura jahat itu tampak biasa, tetapi jika seseorang menghirupnya dalam waktu lama, itu bisa membuat seseorang mudah tersinggung, haus darah, dan ingin membunuh. Tidak diketahui di mana pembangkit tenaga Divine Vein itu menemukan tempat seperti itu untuk digunakan sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Siapapun dapat mengetahui informasi tentang medan perang iblis jahat. Namun, seberapa banyak yang mereka pelajari akan bergantung pada posisi yang mereka pegang di sekte mereka. Potongan batu giok yang berhasil diperoleh Ling Yu jelas lebih rinci daripada yang dapat ditemukan Yang Qing dengan bertanya-tanya. Misalnya, platform pencarian Buddha. Yang Qing hanya mengetahui posisi kasarnya, tetapi Xiao Chen mengetahui lokasi tepatnya. Xiao Chen mengeluarkan potongan batu giok dan mengirimkan indera spiritualnya. Kemudian, peta 3 dimensi samar muncul dalam penglihatannya. Setelah membandingkan peta 3 dimensi dan medan perang iblis jahat yang sebenarnya, Xiao Chen menyelaraskan keduanya. Setelah dia memikirkan kata-kata, platform mencari Buddha, sebuah titik merah yang berkedip muncul di lokasi yang jauh pada peta 3 dimensi, terlihat sangat jelas. Peta khusus yang telah digambar dan disusun oleh para senior sekte api ungu dari waktu ke waktu disimpan dalam kepingan giok. Hanya sekte peringkat 4 yang dapat membuat kepingan giok seperti itu, dan hanya murid inti mereka yang dapat memperolehnya. Tentu saja, peta ini tidak mencakup semuanya. Sebagian besar area tampak hitam, daerah yang belum dijelajahi. Ikuti aku. Setelah memverifikasi arahnya, Xiao Chen memimpin Yang Qing maju dengan kecepatan penuh. Sepanjang jalan, keduanya sesekali melihat murid elit dari sekte lain. Mereka bertukar pandang dengan santai sebelum pergi dengan hati-hati. Ini adalah medan perang iblis jahat, di mana tidak ada aturan. Seseorang harus waspada terhadap iblis jahat serta murid sekte lain. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, keributan pertarungan yang intens datang dari sebuah bukit kecil tidak jauh dari sana. Xiao Chen membuka mata langitnya dan segera melihat situasi dengan jelas. Ternyata beberapa murid telah menemukan sebatang rumput untuk meningkatkan fisik seseorang. Saat orang-orang ini bertarung dengan binatang buas yang menjaga harta karun alam, murid-murid elit dari berbagai sekte mulai bergabung dalam pertarungan. Xiao Chen dengan santai meliriknya sebelum mengabaikannya. Xiao Chen memiliki sumber sari kehidupan dan tidak peduli dengan sebatang rumput ini. Adapun Yang Qing, dia hanya meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum mengabaikannya juga. Jadi, keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Keduanya mempercepat langkah mereka. Namun, semua orang mengalami semacam keterbatasan di medan perang iblis jahat, tidak mampu mengeluarkan kecepatan maksimum mereka yang biasa. Setelah sebagian besar hari berlalu, sebuah paviliun yang menjulang tinggi dengan cakram dao yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya saat membubung ke awan muncul dalam penglihatan keduanya.
Paviliun 10.000 senjata. Seru Yang King, sedikit semangat terpancar di matanya. Ketika melihat cakram dao yang tak terhitung jumlahnya itu, siapa yang tidak akan tergoda? Ketika seseorang memegang alat dao, seseorang akan dapat merasakan kehadiran dao terlebih dahulu. Alat dao tidak hanya akan meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat tetapi juga memberikan bantuan tanpa batas untuk pemahaman seseorang. Memiliki alat dao adalah impian setiap murid. Yang lebih penting, alat dao yang dapat menarik perhatian pembangkit tenaga Divine Vein pastilah kelas superior atau bahkan kelas puncak. Bahkan mungkin saja alat dao mengandung 2 atau 3 dao berbeda yang saling memelihara. Dikabarkan bahwa 800 tahun yang lalu, Sekte Divine Firmament memiliki seorang murid yang memperoleh alat dao dengan 2 dao di dalamnya. Bahkan sekarang, itu disimpan sebagai harta karun tertinggi, ditempatkan di paviliun senjata ilahi Sekte Langit Surgawi dan jarang diambil. Adapun murid yang memperoleh alat dao, ia kemudian maju ke alam laut awan di usia muda, setelah memperoleh banyak pertemuan yang kebetulan. Dalam 10.000 tahun terakhir, ada banyak legenda dan rumor seperti itu. Ini menarik aliran orang yang tak ada habisnya ke paviliun 10.000 senjata. Sekarang tidak berbeda, tidak kurang dari 100 orang melewati keduanya, bergegas menuju paviliun 10.000 senjata. Ayo pergi, desak Xiao Chen acuh tak acuh. Bingung, Yang King bertanya, kamu tidak punya keinginan untuk pergi ke paviliun 10.000 senjata? Tentu saja, aku punya. Namun, tidak sekarang. Aku hanya menunggu. Begitu aku masuk ke sana, aku pasti harus mengeluarkan alat dao. Xiao Chen berbicara dengan santai, seolah-olah dia hanya menyatakan fakta. Yang King tersenyum dan berkata, mengeluarkan alat dao. Itu terlalu sulit. Belum lagi persaingan dari banyak pewaris sejati puncak, bahkan tanpa persaingan, tidak mudah untuk menaklukkan alat dao dengan penindasan Dao Might di paviliun 10.000 senjata. Xiao Chen hanya tersenyum dan tidak membantah. 4 jam kemudian, sebuah pegunungan muncul di hadapan keduanya. Menurut peta di jalur giok, platform pencarian Buddha berada di puncak. Ini adalah satu-satunya tempat di medan perang iblis jahat yang ada hubungannya dengan agama Buddha. Platform pencarian Buddha menghasilkan segala macam hal yang memiliki kedekatan dengan agama Buddha. Misalnya, 5 pohon dan 6 bunga agama Buddha yang terkenal tumbuh di sini. Ini semua adalah tanaman langka yang sangat sulit ditemukan di luar. Benda-benda ini sangat berharga, memberikan manfaat yang sangat besar, baik bagi seorang biksu Buddha maupun praktisi marsial Dao. Namun, tidak mudah untuk mendakinya. Hutan menyelimuti lereng gunung, dan ada banyak binatang buas yang tersembunyi di mana-mana. Satu-satunya pengecualian adalah jalan menuju puncak. Tanpa pilihan, keduanya hanya bisa berjalan menaiki jalan setapak gunung kecil itu. Banyak orang berjalan di jalan setapak gunung itu. Mata mereka terbuka lebar, menatap tajam ke kedalaman hutan. Xiao Chen memiliki mata surgawi. Dia menggunakannya untuk menyapu tempat itu dan dengan mudah melihat segala sesuatu di lereng gunung, setiap pohon dan rumput. Tiba-tiba, mutiara Arira Buddha di pergelangan tangannya menjadi hangat. Dia mengerti bahwa ini adalah mutiara Arira Buddha yang beresonansi dengan tanaman langka dalam agama Buddha. Sifat Buddha mereka selaras, membentuk hubungan di antara mereka. Tunggu aku sebentar. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen mengikuti nalurinya dan memasuki hutan. Perasaan itu semakin kuat, dan mutiara Arira Buddha bersinar dengan cahaya Buddha yang redup. Xiao Chen menyapu pandangannya dan menatapnya pada bunga putih. Bunga ini memiliki 5 kelopak, dan mekar dengan anggun. Setiap kelopak juga memiliki bercak kuning yang sederhana dan anggun di atasnya. Kontras antara putih dan kuning tampak sangat menyegarkan. Bunga melati putih, salah satu dari 6 bunga dari 5 pohon dan 6 bunga agama Buddha. Xiao Chen menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Bunga ini tumbuh di pohon dan dapat dikonsumsi langsung. Tentu saja, ia menunjukkan efek terbesarnya ketika diseduh dalam teh atau disuling menjadi pil obat. Bunga melati putih terasa sederhana, elegan, dan menyegarkan. Setelah mengonsumsinya, kultivasi seseorang akan meningkat. 1 kelopak bunga sama dengan 10 tahun kultivasi. Tentu saja, akan ada hasil yang semakin berkurang. Namun, bahkan setelah itu tidak lagi meningkatkan kultivasi seseorang, itu akan tetap memantapkan kultivasi seseorang dan membuat energi esensi sejati seseorang lebih padat.
Ini adalah efek yang menakjubkan bagi para kultivator. Bunga ini bahkan lebih berguna bagi orang-orang dari sekte Buddha. Itu tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi mereka tetapi juga memberikan pencerahan pada prinsip-prinsip Buddha, meningkatkan kedekatan mereka dengan agama Buddha, dan meningkatkan kebijaksanaan mereka. Salah satu dari 5 pohon dan 6 bunga itu secara bawaan terhubung dengan agama Buddha dan memiliki efek memperkuat kebijaksanaan seseorang. Xiao Chen dengan lembut melompat keluar dan hendak memetik bunga melati putih ini ketika dia merasakan sesuatu yang salah. Dia dengan santai menyapu pandangannya ke seluruh tempat dan melihat banyak pasang mata merah melotot padanya dari kegelapan kedalaman hutan. Menghindar. Setelah Xiao Chen memetik bunga itu, ia langsung menghindar, terbang di antara pepohonan. Ci, jeritan tajam terdengar dari kedalaman. 4 atau 5 kera haus darah kecil menjerit saat mereka mengejar. Kera haus darah ini bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Selain itu, karena mereka terbiasa dengan lingkungan medan perang iblis jahat, mereka mengejar Xiao Chen. Xiao Chen tidak menyerang agar tidak mengejutkan beberapa binatang buas lainnya. Ia mengeksekusi seni naga ikan baru, menutupi tubuhnya dengan lapisan api ungu. Bergerak seperti hantu, ia menabrak beberapa pohon besar dan menyerbu keluar dari hutan, muncul kembali di jalan setapak gunung itu. Kera haus darah yang mengejarnya segera berhenti. Mereka berdiri di cabang pohon dan melolong tanpa henti padanya. Xiao Chen telah memperhatikan jauh sebelumnya bahwa jalan setapak gunung itu mengandung kekuatan Buddha yang masih ada dan jauh lebih aman daripada hutan. Ada penganut agama Buddha yang membungkuk setiap 3 langkah dan berlutut setiap 9 langkah di jalan setapak, dengan tulus memuja Buddha. Memang, begitu Xiao Chen mencapai jalan setapak gunung, para kera haus darah itu menghentikan pengejaran mereka. Hanya satu kera haus darah yang sama kuatnya dengan seorang kultivator inti primal minor tahap akhir. Jika seseorang dikelilingi oleh kera haus darah di hutan, itu akan menjadi masalah. Bunga melati putih. Kemunculan Xiao Chen yang tiba-tiba dan aroma bunga melati putih, yang dipenuhi dengan sifat Buddha, di tangannya segera menarik perhatian banyak orang di jalan setapak gunung. Sial, orang ini benar-benar berhasil lolos dari kejaran para kera haus darah tanpa cedera. Dia benar-benar beruntung. Dia baru saja tiba, dan dia berhasil menemukan bunga melati putih. Setelah menyadari bahwa Xiao Chen tidak terluka sama sekali, orang-orang yang ingin mengincarnya segera mundur. Xiao Chen muncul dari hutan tanpa cedera jelas bukan sesederhana keberuntungan. Tentu saja, yang lebih penting, Xiao Chen langsung memetik 3 kelopak bunga melati putih dan memakannya dengan hati-hati, menyia-nyiakan sumber daya alam seperti itu. Rasanya cukup enak, kamu harus mencobanya. Di tengah tatapan iri, Xiao Chen memberikan 2 kelopak yang tersisa kepada Yang Qing yang agak tertegun. Xiao Chen memakannya begitu saja, salah satu dari 5 pohon dan 6 bunga agama Buddha. Meskipun dapat dikonsumsi langsung, itu adalah tanaman yang berharga, tidak seorang pun akan melakukannya untuk harta karun seperti itu, terlebih lagi, dengan cara yang begitu riang. Yang Qing menyingkirkan kelopak bunga melati putih. Dia tidak berani memakannya secara langsung seperti yang dilakukan Xiao Chen dengan ceroboh. Pertama, memakannya akan sia-sia. Kedua, Yang Qing tidak bisa mencernanya dengan cepat. Xiao Chen berbeda, dia memiliki garis keturunan Great Desolate Aeon. Fisiknya juga telah mencapai level Major Primal Core Venerate. Setelah dia memakan 3 kelopak bunga melati putih, diagram Taiji di dantiannya membesar 20%. Efeknya pada kultivasinya tidak terlalu bagus. Xiao Chen merasa bahwa kultivasinya hanya meningkat 20%. Ini jauh lebih lemah daripada peningkatan kultivasi selama 10 tahun yang legendaris. Sebagian besar disebabkan oleh hambatan kultivasi Xiao Chen. Namun, efek bunga melati putih dalam mengompresi dan memadatkan energi esensi sejati sangat jelas terlihat. Diagram Taiji itu menjadi lebih realistis. Energi esensi Yang dan energi esensi Yin bergerak perlahan di tubuh Xiao Chen, bersinar samar. Dia merasa penuh dengan energi. Sumber sari kehidupan telah membersihkan tubuh fisik Xiao Chen, memperkuat fisiknya. Bunga melati putih meningkatkan kultivasinya dan memurnikan energi esensi sejatinya. Keduanya saling melengkapi dengan baik, satu di dalam dan satu di luar, memberikannya manfaat yang tak terbatas.
Memperoleh bunga melati putih ini sebelum menerobos ke alam inti primal merupakan anugerah bagi Xiao Chen. Begitu dia menerobos, bagian dalam dan luar akan saling melengkapi, memungkinkan kekuatannya untuk lebih meningkat lagi. Selain itu, dia juga menemukan efek lain. Hatinya yang seperti Buddha menjadi jauh lebih kuat setelah memakan kelopaknya. Bunga melati putih benar-benar memiliki kegunaan menakjubkan yang tak terbatas, sungguh menakjubkan. Ah! Tepat pada saat ini, teriakan menyedihkan menarik perhatian Xiao Chen dan Yang Qing. Keduanya melihat 50 monyet haus darah menangkap seorang pemuda di hutan, 500 meter dari jalan setapak. Dia berakhir dalam pertempuran sengit. Orang itu ceroboh, dan monyet haus darah menggigitnya. Darah menyembur keluar dari lukanya. Cepat, cepat, cepat pergi dan selamatkan kakak senior Ma. Teman-teman pemuda itu yang menunggu di jalan setapak segera berlari untuk menolongnya. Kedua orang itu tidak lamban. Namun, saat mereka bergegas menghampiri, kakak senior Ma sudah pingsan. Dia pucat, dan bekas gigitan menghiasi tubuhnya. Kakak senior Ma memegang bunga melati putih di tangannya. Kedua penyelamat itu tampak agak sedih. Panen ini agak tidak sepadan dengan biayanya. Mereka memperoleh satu bunga melati putih, tetapi hasilnya adalah yang terkuat dari ketiganya, yaitu kakak senior Ma, berakhir setengah mati, kehilangan kesempatannya untuk terus mencari pertemuan yang menguntungkan. Yang lebih penting, luka-luka kakak senior Ma itu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dengan mudah. Raungan. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Raungan yang mengguncang bumi datang dari kedalaman hutan saat pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tumbang. Seekor kera hitam besar, setinggi 30 meter muncul, menggeram. Hati-hati, itu adalah binatang buas inti primal utama, kera setan besi hitam. Kedua kultivator itu adalah kultivator inti primal kecil tahap akhir. Akan agak sulit bagi mereka untuk menghadapi kera setan besi hitam ini, jadi mereka dengan cepat mengambil inisiatif untuk menyerangnya menggunakan teknik bela diri. Namun, kulit kera setan besi hitam itu sekeras besi. Serangan keduanya sama sekali tidak menghancurkan pertahanannya. Puci, cahaya spiritual muncul di mata merah kera iblis besi hitam saat ia mengayunkan dua telapak tangan seperti gunung, menghantam keduanya. Binatang itu kemudian menyambar bunga melati putih di tangan pria yang tak sadarkan diri itu dan menginjak-injaknya hingga mati. Akhirnya, dua orang yang selamat melarikan diri ke jalan setapak dan hanya bisa menyaksikan bunga melati putih itu dibawa jauh. Jelas, tidak sembarang orang bisa mencoba mendapatkan manfaat dari hutan dan berhasil. Ada 5 pohon dan 6 bunga agama Buddha, serta banyak tanaman herbal lainnya. Bunga melati putih hanyalah salah satunya. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan semua ini dengan aman. Hanya ahli sejati yang bisa mendapatkan beberapa manfaat. Ini adalah prinsip di seluruh medan perang iblis jahat. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Xiao Chen berpikir keras. Lingkungan di hutan sangat rumit. Masuk untuk menjelajah terlalu berisiko. Bahkan seorang venerate inti primal utama hanya bisa mencoba keberuntungan mereka di luar, untuk melihat apakah mereka bisa menemukan tanaman langka ini di antara pepohonan di jalan setapak. Namun, bagi Xiao Chen, tempat ini terlalu menarik. Mutiara Arira Buddha berfungsi sebagai alat untuk menipu. Saat ia berjalan di jalan setapak menuju panggung mencari Buddha di puncak, hasil panennya jauh melampaui jumlah yang dikumpulkan orang lain. Saat Xiao Chen melanjutkan, ia sesekali merasakan kehangatan di pergelangan tangannya. Kemudian, ia akan tersenyum dan menyerbu ke pepohonan. Xiao Chen berbeda dari mereka yang harus mengambil risiko dan menjelajahi hutan untuk mencari. Ia hanya perlu mengandalkan perasaannya untuk menemukan targetnya. Wosh! Setelah beberapa saat, Xiao Chen kembali sekali lagi dengan bunga melati putih. Bunga melati putih. Dia lagi. Dari mana dia? Setelah Xiao Chen dengan mudah mengumpulkan bunga melati putih lainnya, mata para murid dari sekte lain di jalan, yang sibuk mencari tanaman herbal, menjadi hijau karena iri. Namun, Xiao Chen tidak peduli. Dia dengan hati-hati menelan 3 kelopak dan menyerahkan 2 sisanya kepada Yang Qing. Yang Qing menggelengkan kepalanya, menolak, aku tidak berkontribusi untuk mendapatkan bunga melati putih ini. Aku tidak menginginkannya. Xiao Chen tersenyum dan bersikeras, ambillah. Ini baru permulaan.
Setelah mengatakan itu, dia menyodorkan kelopak bunga itu kepada Yang King. Setelah itu, keduanya tampak seperti sedang berjalan-jalan di jalan setapak pegunungan. Namun, Xiao Chen dengan mudah akan mendapatkan tanaman langka setiap beberapa saat. Ini sangat kontras dengan ekspresi cemas orang lain. Selain bunga melati putih, Xiao Chen terus mengumpulkan semua jenis tanaman Buddha langka. Ini bisa dikatakan sebagai perjalanan yang bermanfaat baginya. Tentu saja, dia fokus pada bunga melati putih. Bunga langka ini akan meleleh di mulut dan terus memurnikan energi esensi sejatinya. Saat Xiao Chen mengonsumsi lebih banyak, ia merasakan efeknya menjadi semakin jelas. Saat energi esensi sejatinya terus mengalami pembersihan, ia menjadi bening dan mengkristal. Kotoran-kotoran perlahan-lahan disingkirkan. Bau aneh dan sangat menyengat tercium dari tubuhnya karena kotoran yang tercuci dari energi esensi sejati. Untungnya, saat angin kencang bertiup, bau aneh itu menghilang. Kalau tidak, ia akan agak malu. Hal yang lebih menggembirakan bagi Xiao Chen adalah hatinya yang seperti Buddha juga membaik. Cahaya Buddha tetap terpancar di dahinya, tetapi auranya menjadi semakin halus. Kalau bukan karena rambut panjang Xiao Chen yang berkibar tertiup angin, orang-orang mungkin akan mengira dia seorang biksu kuil. Saat Yang King mengamati perubahan Xiao Chen, ia bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Orang yang luar biasa, ia hanya seorang tokoh sejati inti primal setengah langkah. Tak disangka ia memonopoli 80% tanaman langka di Gunung Pencari Buddha ini. Gunung Pencari Buddha ini selalu menjadi wilayah eksklusif kita. 4 atau 5 biksu botak berkumpul bersama. Saat para biksu ini melihat panen Xiao Chen yang sedang berkembang, ketidakpuasan mereka semakin dalam. Mereka melotot ke arah sosok Xiao Chen dan Yang King, amarah berkelebat di benak mereka. Berkultivasi agama Buddha tidak membuat orang menjadi individu yang baik. Bagi banyak orang, itu hanyalah cara untuk tumbuh lebih kuat. Seseorang dapat mengolah teknik kultivasi dan teknik bela diri sekte Buddha tanpa mengikuti semua disiplin dan perintahnya. Kultivasi sekte Buddha bergantung pada kemurahan hati, aspirasi, dan dupa. Para biksu yang mengolah aspirasi dan dupa mengalami lebih sedikit pembatasan daripada biksu yang mengolah kebajikan. Alasannya mudah dipahami. Jika para biksu ini adalah sekelompok pertapa dunia lain, mereka tidak akan mampu bertahan hidup di dunia ini di mana hukum rimba berkuasa. Kakak senior Yan Feng, Anda adalah murid kuil cahaya mendalam, yang tidak lebih lemah dari sekte api ungu itu. Orang itu terutama mengandalkan teknik gerakannya yang cepat dan tubuh fisik yang kuat. Secara kebetulan, kakak senior Yan Feng mengolah teknik gerakan pergeseran utama dan tubuh besi yang tidak dapat dihancurkan, yang sepenuhnya melawannya, seorang biksu dari kuil peringkat 3 menyarankan. Saat ini dikatakan, semua biksu lainnya mengangguk dan menyatakan persetujuan mereka. Dimanapun seseorang berada, sekte peringkat 4 merupakan ancaman yang sangat kuat. Jika sekte seperti itu datang untuk menyelesaikan masalah dengan para biksu ini nanti, kuil tempat mereka berada tidak akan mampu menahan tekanan. Sebagai kuil terbesar di Gunung Potala, kuil cahaya mendalam berbeda. Kuil itu tidak akan takut sama sekali dengan sekte api ungu. Baiklah, aku akan mengujinya. Kita tidak bisa terus menonton saat dia memutuskan pertemuan kebetulan kita. Sebuah cahaya tajam melintas di mata biksu berwajah kuning yang dikenal sebagai Yan Feng saat dia memutuskan. Pada titik ini, Xiao Chen telah menempuh 2/3 jalur pegunungan. Hasil panennya berlimpah, sepadan dengan perjalanannya. Dia baru berada di medan perang iblis jahat selama lebih dari sehari. Hasil panennya saat ini bisa dikatakan termasuk yang teratas. Jika dia pergi ke paviliun 10.000 senjata, perpustakaan 10.000 buku, atau taman 10.000 bunga, dia tidak akan mendapatkan hasil panen seperti itu. Hanya bisa dikatakan bahwa dia memilih tempat yang tepat dengan memilih platform pencarian Buddha. Tepat saat Xiao Chen memetik bunga melati putih lainnya dan bersiap meninggalkan hutan, kekuatan Buddha yang kuat tiba-tiba muncul di jalan setapak. Kekuatan Buddha ini menyatu dengan angin kencang, menahan amarah Dewa Pelindung, mencoba memaksanya kembali. Namun, ada beberapa monyet haus darah di belakang. Dari mana biksu jahat sekte Buddha ini berasal? Xiao Chen menunjukkan kemarahan di wajahnya. Ini mencoba mendorongnya ke jalan buntu. Dari mana biksu jahat sekte Buddha ini berasal?
Tak disangka dia begitu jahat, menyerangku secara diam-diam di saat yang paling genting. Xiao Chen tidak punya waktu untuk berpikir. Dia beradu dengan kekuatan Buddha milik pihak lain, mengumpulkan 4 kekuatan kuali saat dia meninju. Bang! Benturan kedua tinju itu menghasilkan suara keras, gelombang kejut tak terbatas melonjak keluar. Xiao Chen jelas melihat wajah biksu itu. Wajahnya kuning pucat dengan kulit berwarna perunggu. Dengan satu pandangan, jelas bahwa biksu itu mengolah tubuh darmik besi dari sekte Buddha dan memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Memang, seperti yang diharapkan, kamu bukan seorang kultivator inti primal setengah langkah biasa. Vital Qi dari tubuh fisikmu benar-benar mencengangkan. Yan Feng tersenyum dingin dan berteriak dengan suara yang dalam, namun, kamu harus segera kembali. Setelah dia berteriak, cahaya tinjunya meningkat. Vital Qi yang melonjak keluar, menekan dengan momentum yang mengguncang bumi. Kau mencari kematian. Marah, Xiao Chen menyipitkan matanya dan menggabungkan energi esensi sejati dan Qi vitalnya, mendorong balik dengan ganas. Di tengah gemuruh keras, Xiao Chen mendorong seluruh tubuh Yan Feng seolah-olah menjatuhkan gunung. Namun, kera haus darah di belakang menyerbu saat ini. Itu tidak dapat dihindari. Xiao Chen hanya bisa memperlihatkan kekuatannya. Menggunakan tubuhnya sebagai pedang, dia mengirimkan kekuatan dao besarnya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan untuk terbang, Xiao Chen melemparkan 6 pukulan. Lampu tinju itu seperti pedang. Angin melengking seolah-olah lampu tinju itu adalah lampu pedang gemilang yang dilepaskan di kedalaman hutan. 6 pukulan kemudian, Xiao Chen memaksa beberapa kera haus darah untuk mundur. Namun, pertempuran yang begitu intens menarik perhatian banyak binatang buas jauh di dalam hutan. Raungan, raungan, raungan menakutkan datang dari kedalaman hutan. Xiao Chen merasakan beberapa binatang buas tingkat inti utama primal bergegas mendekat. Xiao Chen tidak berani berlama-lama. Dengan beberapa kilatan, dia tiba di jalan setapak gunung, yang dilindungi oleh kekuatan Buddha. Di sisi lain, sekelompok biksu botak mengelilingi Yang Qing. Mereka tidak mengirimkan gerakan membunuh apapun terhadapnya, mereka hanya menundanya, mencegahnya pergi membantu Xiao Chen. Di jalan setapak, Yan Feng menatap Xiao Chen. Dia melihat bahwa meskipun serangan berat yang dia luncurkan pada Xiao Chen tampak baik-baik saja dan tidak terluka. Karena itu, ekspresinya berubah dingin. Dermawan, terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Anda harus meninggalkan beberapa untuk orang lain. Sekarang setelah Anda memonopoli semua sumber daya gunung pencari Buddha ini, apa yang harus dilakukan orang-orang seperti kami, yang bekerja keras untuk memasuki medan perang iblis jahat? Mendengar alasan pihak lain, Xiao Chen tersenyum dan berkata, jadi, apa yang kau ingin aku lakukan? Ketika Yan Feng melihat bahwa Xiao Chen tampak terbuka untuk berdiskusi, ekspresinya berubah jauh lebih hangat. Bagikan beberapa bunga melati putih dan tanaman Buddha langka lainnya dengan kami. Kemudian, kita akan bekerja sama di platform pencarian Buddha. Dengan bantuan kami orang-orang dari Sekte Buddha, kau akan dapat memperoleh lebih banyak peluang di platform pencarian Buddha. Kau juga harus tahu bahwa dibandingkan dengan pertemuan kebetulan di platform pencarian Buddha, tanaman-tanaman di hutan ini tidak layak disebut sama sekali. Xiao Chen memang tahu bahwa ada sebuah kuil kuno yang sepenuhnya terpelihara di platform pencarian Buddha yang memiliki banyak alat, senjata, harta, dan pil obat dari Sekte Buddha. Di kedalaman kuil, ada juga teh kebijaksanaan, yang konsumsinya dapat memurnikan energi jiwa seorang kultivator, meningkatkan peluang seorang kultivator inti primal utama untuk menerobos ke alam laut awan. Ada sebuah legenda dari masa lalu tentang seorang murid dari Gunung Gua Hitam yang memperoleh teh kebijaksanaan. Dalam waktu 10 tahun setelah keluar dari medan perang iblis jahat, orang itu berhasil menembus alam laut awan. Akan tetapi, panggung pencarian Buddha kini ditempati oleh iblis jahat, makhluk hidup yang sudah ada sebelum zaman bela diri terbentuk, dan jauh melampaui binatang buas. Iblis jahat lahir setelah hancurnya zaman abadi. Setelah pengadilan surgawi runtuh, Qi abadi menjadi kacau, yang mengakibatkan segala macam hal menjadi cerdas. Misalnya, ada batu, pohon, bunga, rumput, atau bahkan barang-barang rumah tangga biasa. Ada segala macam benda aneh, semuanya mungkin. Setelah memperoleh kecerdasan, mereka berubah menjadi roh,
sesuatu yang bukan manusia atau hantu, bukan dewa atau iblis. Oleh karena itu, mereka disebut iblis jahat. Akan tetapi, ketika zaman abadi hancur, ki abadi dari pengadilan surgawi tercemar dan tidak lagi murni. Oleh karena itu, sebagian besar iblis jahat menjadi mudah tersinggung dan haus darah. Sebelum zaman bela diri lahir, iblis jahat telah mengamuk, membantai beberapa ras. Baru pada saat itulah para pendahulu Dao Buddha, Dao Konfusianisme, dan faksi-faksi lainnya muncul dan melawan iblis jahat. Setelah menang, mereka mencoba untuk memusnahkan iblis jahat sebelum memulai zaman bela diri. Sekarang, di zaman ini, sudah mustahil untuk bertemu iblis jahat di dunia normal. Bahkan jika seseorang bertemu iblis jahat di tempat khusus seperti ini, garis keturunan iblis jahat sudah sangat tipis, tidak lagi sekuat para pendahulu mereka. Namun, iblis jahat ini masih belum sebanding dengan binatang buas. Dalam hal kecerdasan dan kekuatan, binatang buas bukanlah tandingan iblis jahat. Jika seseorang ingin memasuki kuil dan mencari pertemuan yang tidak disengaja, bantuan dari orang-orang sekte Buddha pasti akan efektif. Teknik kultivasi Buddha dan teknik bela diri sangat menekan terhadap iblis jahat. Namun, kata-kata Yan Feng ini membuatnya tampak seperti Xiao Chen membutuhkan bantuannya, dan Yan Feng bahkan ingin Xiao Chen menyerahkan bunga melati putih dan tanaman Buddha langka lainnya. Namun, apakah itu mungkin? Xiao Chen membalas dengan dingin, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Jika kamu benar-benar bersedia bekerja sama, aku dapat membagikan beberapa manfaat yang diperoleh di platform pencarian Buddha. Namun, kamu dapat berhenti bermimpi tentang harta alam yang aku peroleh di sepanjang jalan. Yan Feng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan segera menunjukkan kepadamu siapa yang hidup dalam mimpi. Wosh! Sosok Yan Feng berbalik, dan cahaya Buddha mengalir. Sebuah nyanyian Buddha bergema saat dia tiba-tiba muncul di depan. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau metalik. Ini adalah tubuh besi yang tidak bisa dihancurkan dari kuil cahaya mendalam. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia menginjak tanah dengan ringan. Ki pembunuh yang tak terbatas, bersama dengan auranya, melonjak keluar seperti gelombang. Sebelum penindasan aura yang begitu kuat, kecepatan Yan Feng segera melambat. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Chen saat dia dengan cepat menyerang. Dengungan pedang merdu terdengar di sekitarnya. Dang, dang, dang. Xiao Chen mengirimkan 3 serangan pisau, memotong di tempat yang sama dan menghasilkan dentang logam. Yan Feng menggerutu saat ini membuatnya terbang kembali 100 meter. Dia tidak menyangka Xiao Chen begitu kuat. Lihat, pewaris sejati kuil cahaya mendalam sedang bertarung dengan seseorang dari sekte api ungu. Itu dia, orang berpakaian putih itu. Dia memanen banyak hal di gunung pencari Buddha ini dan sangat kuat. Aku sudah menduga bahwa seseorang akan iri padanya. Benar, orang-orang dari kuil cahaya mendalam tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak bergerak. Lebih jauh lagi, dia adalah pewaris sejati inti primal utama tahap awal. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Xiao Chen terkenal di gunung pencari Buddha ini. Setiap tindakannya mendapat perhatian besar. Setiap kali dia muncul dari hutan, dia pasti mengumpulkan sesuatu. Dia telah lama menyebabkan keributan. Namun, karena prestise sekte api ungu dan kekuatan pribadinya, tidak ada yang berani melakukan apapun meskipun ingin melakukannya. Orang-orang di sekitar tidak terkejut melihat Xiao Chen bertarung dengan pewaris sejati kuil cahaya mendalam. Para biksu kuil cahaya mendalam telah memonopoli gunung mencari Buddha ini sejak lama. Aku ingin tahu siapa yang akan menang. Apakah kamu perlu menebak? Itu pasti biksu botak itu. Bagaimanapun, dia adalah pewaris sejati kuil cahaya mendalam. Agar kultivasinya begitu tinggi, itu pasti dilakukan selangkah demi selangkah dengan usaha keras. Bagi umat Buddha, kultivasi adalah yang paling sulit untuk ditingkatkan. Benar, pendekar pedang berpakaian putih hanyalah seorang kultivator inti primal setengah langkah. Meskipun tubuh fisiknya mencengangkan dan teknik gerakannya sangat menakutkan, kultivasi biksu kuil cahaya mendalam tidak hanya lebih tinggi, tetapi saya pikir tubuh fisik dan teknik gerakannya juga tidak lebih lemah dari pendekar pedang berpakaian putih. Sulit untuk mengatakannya, pendekar pedang berpakaian putih belum menghunus pedangnya. Memang, baru sekarang orang banyak menyadari bahwa Xiao Chen, yang sedang bertarung dengan Yan Feng, masih belum menghunus pedangnya.
Ini membingungkan semua orang dan membuat mereka bertanya-tanya tentang pengekangannya. Setelah dipukul mundur oleh Xiao Chen lagi, Yan Feng menepuk-nepuk pakaiannya dan tersenyum. Menarik, namun, aku sudah mengolah tubuh besi yang tidak bisa dihancurkan hingga lapisan kelima. Dengan kultivasimu, kau bisa melupakan tentang menyakitiku. Selama aku bisa mendaratkan satu pukulan padamu, kau sudah tamat. Xiao Chen sedikit mengernyit. Tubuh fisik pihak lain, dikombinasikan dengan tubuh besi yang tidak bisa dihancurkan, memang menimbulkan sedikit masalah. Memang, pewaris sejati dari sekte peringkat 4 semuanya sulit ditangani. Jika kultivasi Xiao Chen sedikit lebih tinggi, dia tidak perlu berusaha keras. Namun, itu hanya harus berusaha. Pihak lain bukanlah Sang Guan Lei, bukan seseorang yang dianggap Xiao Chen sebagai masalah pelik. Tepat saat Yan Feng berbicara, Xiao Chen melesat maju dan melambaikan tangannya. 7 sinar cahaya keluar dari pakaiannya. Ini adalah 7 dosa mematikan yang sudah lama tidak digunakan Xiao Chen. 7 pedang masing-masing mengeluarkan keadaan yang berbeda. Di bawah kendali Xiao Chen, 7 dosa mematikan bergabung menjadi satu, dan dia mengulurkan tangan untuk memegangnya erat-erat. Dao Might muncul. Aura Xiao Chen, yang memegang pedang, tiba-tiba berubah menjadi tirani tanpa batas. Rasanya seperti auranya bisa menelan gunung dan sungai. Dao Might dari Dao Besar segera membuat situasi tak tertahankan bagi Yan Feng. Pedang apa ini? Yan Feng terkejut melihat aura Xiao Chen berubah. Rasanya seperti Xiao Chen sedang memegang alat Dao. Xiao Chen tersenyum tipis. Pertama, ada Dewa Pedang, lalu, Pedang Suci. Pedang tidak penting. Yang lebih penting adalah orang yang memegang pedang. Jangan berpikir bahwa aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk mengatasi masalah kulit besimu. Dengan pedang di tangan, serangan Xiao Chen segera menjadi lebih ganas. Sambil mengangkat pedang, Xiao Chen tidak mencoba menghindar atau bersembunyi. Dia langsung menebas celah di tulang rusuk kiri Yan Feng dari kuil cahaya mendalam. Tidak ada yang istimewa dengan gerakan ini. Itu hanya mengeluarkan batas kecepatannya. Itu sangat cepat sehingga orang banyak hanya melihat bayangan berbintik-bintik, secepat kilat. Pertama, ada kilatan cahaya listrik. Lalu, ada guntur. Ini membuat semua orang merenungkan apa yang baru saja dikatakan Xiao Chen. Pertama, ada Dewa Pedang, lalu, Pedang Dewa. Yang penting bukanlah pedang dewa tetapi orang yang memegang pedang. Analogi Dewa Pedang awalnya membuat mereka mengejek. Namun, sekarang, mereka tidak lagi berani meremehkan Xiao Chen. Ini hanya gerakan biasa, tetapi itu memperluas cakrawala semua orang, menyebabkan mereka berseru kaget. Ketika Yan Feng menghadapi serangan pedang biasa Xiao Chen, keraguan muncul di hatinya. Yan Feng sengaja memperlihatkan celah ini. Pertahanannya dipenuhi celah-celah itu. Namun, dia tidak peduli sebelumnya. Tubuh besi yang tidak dapat dihancurkan membuat tubuh fisik Yan Feng sangat kuat, menekan tubuh fisik Xiao Chen. Yan Feng tidak merasakan tekanan apapun saat berhadapan langsung dengan cahaya tinju Xiao Chen. Seperti yang dia katakan, itu tidak menjadi masalah baginya. Namun, saat ini, Yan Feng sama sekali tidak merasa percaya diri saat menghadapi serangan pedang ini. Buka! Yan Feng berteriak dengan keras, dan tulisan suci emas yang cemerlang melonjak keluar dari setiap inci kulitnya. Kekuatan budanya meningkat pesat, dan tubuh besi yang tidak dapat dihancurkannya semakin meningkat. Sekarang, itu tampak seperti tubuh arhat besi yang sebenarnya. Xiao Chen tersenyum dingin. Semuanya berjalan persis seperti yang dia harapkan. Tiba-tiba, dia menarik pedangnya, mengayunkannya dengan kecepatan kilat dan menghentikan tebasan ke bawah dengan tiba-tiba. Gerakan pedang berubah secara tak terduga namun sangat lancar, eksekusi yang sangat terampil. Saat pedang Xiao Chen terangkat, pedang itu berubah menjadi gelombang air yang bergulung-gulung tanpa henti. Cahaya pedang menyebar ke segala arah, tampak seperti ombak liar di sungai dengan buih putih yang pecah di atas ombak. Xiao Chen dengan sempurna menggabungkan ketegasan dan keganasan menjadi rantai yang tak terputus. Kekuatan serangan pedang ini tampak sangat tirani. Bahkan mereka yang tidak terbiasa dengan pedang itu dapat melihat betapa luar biasanya serangan ini, sama sekali tidak terlukiskan. Luar biasa, banyak orang berteriak serempak. Hampir tidak ada seorang pun yang dapat melancarkan serangan pedang seperti itu di sini. Wajah Yan Feng langsung tenggelam. Sebagai target gerakan pedang Xiao Chen,
dia merasakan keunggulannya lebih dalam lagi. Rasanya seperti tiba-tiba bertemu petir di dataran tandus, lalu pemandangan tiba-tiba berubah menjadi lautan luas, menghadapi gelombang menjulang yang tak terhitung jumlahnya berlapis satu sama lain selama ribuan kilometer, semua bergerak ke arahnya. Yan Feng menjadi seperti perahu kecil, saat dia melihat sekeliling, dia tidak menemukan apapun yang dapat membantunya. Mundur. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Yan Feng dengan tegas memilih untuk mundur. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa meskipun mengaktifkan kitab suci Buddha di kulitnya, dia tidak bisa membiarkan serangan pedang ini mendarat padanya. Hasilnya tidak dapat diprediksi. Yan Feng hanya mengambil satu langkah mundur. Dengan satu langkah ini, dia membentuk segel tangan dengan kedua tangan, dan bunga-bunga suci sekte Buddha mulai mekar di jari-jarinya. Cahaya warna-warni muncul di udara, memancarkan cahaya Buddha yang hangat. Cahaya ini berubah menjadi lentur, kuat, dan kental, mencoba menggerakkan pedang Xiao Chen, mencoba mengubah lintasannya sedikit untuk menangkisnya dari celah Yan Feng. Dengan itu, dia yakin dapat menghalangi pedang Xiao Chen dan membalikkan keadaan dalam sekejap. Berubah. Xiao Chen tertawa terbahak-bahak, dan gerakan pedangnya berubah lagi. Gelombang bergelombang tak berujung yang dia wujudkan surut dengan cepat, bahkan tanpa setetes air pun yang bocor keluar. Itu adalah perubahan gerakan yang sempurna. Perubahan itu bahkan membuat orang-orang yang menonton lupa untuk memujinya. Itu sangat menakjubkan. Menghancurkan pasukan besar. Tiba-tiba, suara keras bergema, membuat jantung semua orang berdetak lebih cepat seolah-olah jantung mereka akan melompat keluar dari dada mereka. Mereka merasa seperti berada di padang pasir berdarah dengan ribuan tentara di sana saat Xiao Chen mengayunkan pedangnya ke bawah. Rasanya seperti Xiao Chen ingin menghancurkan pasukan besar itu dengan satu serangan pedang, menyapu debu yang tak terbatas. Menghancurkan bintang, Xiao Chen mengubah gerakan pedangnya lagi. Tepat saat cahaya pedang hendak menyerang, dia menarik ujung pedang, dan semua momentum dari Breaking Fast Armies terkumpul di ujung pedang. Sekarang, cahaya bintang jatuh dari langit, dan ujung pedang berubah cemerlang tanpa batas, memancarkan cahaya yang bahkan lebih menyilaukan daripada bintang-bintang, dan bersinar seperti bintang terang di alam semesta. Ketika Xiao Chen menarik pedang, rasanya seperti dia bisa mengguncang awan sejauh 5.000 km dan menghancurkan bintang-bintang di alam semesta. Ini sangat mengejutkan Yan Feng. Karena Xiao Chen mengubah gerakan, dia tiba-tiba tidak bisa lagi mengimbangi. Dengan kata lain, Xiao Chen menggunakan bakatnya yang menakjubkan untuk saber dao untuk mengambil inisiatif dalam satu gerakan. Menghancurkan dunia, menghancurkan pasukan besar, menghancurkan bintang, dan menghancurkan dunia. Setelah menyusun dua jurus dan tidak melancarkannya, Xiao Chen memanfaatkan waktu ketika Yan Feng terkejut untuk beralih ke Breaking the World saat ia menebas. Saat pedang itu turun, ia seperti seorang kesatria yang menunggang kuda dan menyandang tombak. Saat kuda itu berlari kencang, ia membawa momentum besar yang dapat menyapu dunia. Jurus ini menunjuk langsung ke pembukaan awal Yan Feng. Aku mengaku kalah. Yan Feng berteriak tiba-tiba saat ia menyerah untuk melawan karena terkejut. Bas! Ketika pedang yang menyapu dunia hanya berjarak 2 cm dari pembukaan Yan Feng, ia berhenti. Pedang itu berdengung tanpa henti, dan niat pedang yang dilepaskan Xiao Chen menyebar ke segala arah. Yan Feng mencoba mengatakan sesuatu saat jantungnya berdebar kencang. Xiao Chen mengangkat pedangnya dan menghantam wajah Yan Feng dengan bilah pedangnya, membuatnya terpental. Ketika Yan Feng mendarat, ia terpental ke kejauhan. Di jalan setapak yang menanjak ke Gunung Buddha Seeking, banyak orang, baik yang terbuka maupun yang tersembunyi, melihat pemandangan ini. Siapa yang bisa menduga bahwa pewaris sejati kuil cahaya mendalam akan berakhir seperti itu setelah menghadapi Xiao Chen? Semua orang melihat pertempuran itu dengan sangat jelas. Setelah menyaksikan Yan Feng mengakui kekalahan, siapapun dengan sedikit kecerdasan pun mengerti apa yang telah terjadi. Yan Feng bisa bertahan hidup hanya dengan mengakui kekalahan. Setelah Xiao Chen menyerang dengan pedang dan terus mengubah gerakan, dia telah mengubah celah yang diabaikan Yan Feng menjadi celah yang fatal. Ini adalah celah fatal yang dibuka paksa oleh Xiao Chen menggunakan keterampilannya yang sempurna dan luar biasa dengan pedang. Jika serangan ini mengenai, Yan Feng pasti akan lumpuh setidaknya.
Meskipun semua orang dapat mengatakan bahwa Yan Feng meninggalkan begitu banyak celah karena kecerobohannya, mereka tahu bahwa bahkan jika dia tidak ceroboh, kalah dari Xiao Chen hanya masalah waktu. Alasannya tidak lain adalah keterampilan Xiao Chen dengan pedang, yang terlalu luar biasa, mencapai kesempurnaan. Sial, mungkinkah dia orang itu? Orang yang mana? Ahli misterius yang dibicarakan oleh rumor, yang mencapai setiap sekte. Dikatakan bahwa seorang pendekar pedang mengalahkan murid inti terkuat dari Sekte Langit Surgawi Gunung Gua Hitam dalam satu gerakan tepat sebelum Sangguan Lei. Kalau begitu, itu benar-benar mungkin. Dia kebetulan berasal dari Sekte Api Ungu, keterampilannya dengan pedang sangat mencengangkan, dan semua orang juga tidak mengenalnya. Dengan begitu banyak kebetulan, ini pasti benar. Seketika, teriakan kaget terdengar. Inilah orang yang telah membuat Sangguan Lei marah hingga gemetar tetapi tidak berani menyerang, idola di hati semua orang. Tanpa diduga, mereka bertemu orang ini di tempat seperti itu. Itu kamu. Ketika Yan Feng mendengar apa yang dikatakan semua orang saat dia berbaring di tanah, dia mengungkapkan ekspresi pengertian. Yan Feng juga telah mendengar tentang pendekar pedang misterius dari Gunung Gua Hitam. Namun, dia tidak mempercayai rumor itu. Dia sangat jelas tentang seperti apa Sangguan Lei. Karena itu, dia tidak percaya bahwa Sangguan Lei tidak akan berani bergerak pada orang yang tidak dikenalnya. Pasti ada beberapa alasan tersembunyi lainnya. Namun, setelah bertarung dengan Xiao Chen, Yan Feng sekarang agak mempercayainya. Pendekar pedang berpakaian putih di hadapan Yan Feng mungkin memiliki beberapa kartu truf yang dapat membuat Sangguan Lei takut. Bukannya aku lemah lembut dan baik hati dengan serangan pedang itu. Yang mulia Xuan Bei pernah menyelamatkanku. Jadi, aku tidak akan membunuh orang-orang dari kuil cahaya mendalam. Namun, jika kamu memprovokasiku berulang kali, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Xiao Chen mendengus dingin saat dia menatap Yan Feng. Dia tidak banyak bicara. Dia selalu tegas dalam membunuh, dan Yan Feng ini sudah menyentuh batasnya. Jika itu orang lain, bahkan jika orang itu memohon belas kasihan, Xiao Chen akan menyelesaikan serangan pedang itu. Namun, karena ini adalah orang dari kuil cahaya mendalam dan dia telah memilih untuk mengakui kekalahan, Xiao Chen mengampuni nyawanya. Meski begitu, Xiao Chen hanya akan memberi orang ini satu kesempatan. Jika ada yang kedua kalinya, dia tidak akan begitu lunak. Setelah beberapa saat, Yang Qing menatap Xiao Chen dengan ekspresi aneh. Tidak peduli apa, dia tidak menyangka dia adalah orang yang telah menyerang murid-murid Sekte Langit Surgawi, menjadi legenda bagi banyak murid sekte dalam di Sekte Api Ungu. Awalnya, dia mengira Xiao Chen telah menjadi pelayan pewaris sejati. Karena Yang Qing tidak begitu mengenal Xiao Chen, dia tidak mengira bahwa dia adalah pendekar pedang misterius yang telah menghadapi Sangguan Lei. Yang Qing menatap Xiao Chen dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda Xiao, Anda benar-benar menyembunyikan diri dalam-dalam." Xiao Chen tersenyum tak berdaya. "Saya tidak pernah menyembunyikan apapun dari Anda. Aku sudah mengatakan dari awal bahwa aku di sana untuk mencari kakak laki-lakiku. Namun, kau tidak mempercayaiku. Meskipun begitu, kakak laki-lakiku memang senior Ye Zifeng. Dia memiliki wewenang untuk mendapatkan tempat untukku." Setelah mengatakan itu, Xiao Chen berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Kau, di sisi lain, telah menyembunyikan dirimu sangat dalam. Bahkan sampai sekarang, aku masih belum sepenuhnya melihatmu." Yang Qing menunjukkan ekspresi sedikit terkejut, agak terkejut dengan tanggapannya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Saat kita berada di kapal, aku sudah memperhatikanmu. Saat itu, kupikir aku sudah melihat kekuatanmu. Baru sekarang aku menyadari bahwa aku belum pernah melihatnya. Namun, apa pentingnya? Aku hanya perlu mengingat bahwa kau bertindak dengan benar tanpa peduli dengan konsekuensi karena mencoba melindungiku. Itu sudah cukup."